Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa selesai. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang mari kita mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan taktil. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menghafal Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Yang kelima, peserta didik mampu memahami pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang keenam, peserta didik mampu memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Pada pelajaran ini, kita akan mempelajari surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana arti dari Al-Hujurat ini adalah kamar-kamar. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 18 ayat dan termasuk ke dalam surah Madaniyah. Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan penciptaan manusia yang beragam agar saling kenal. Keberagaman umat manusia bisa ditemukan di seluruh penjuru dunia, baik dalam hal kebangsaan hingga perbedaan warna kulit. Baiklah anak-anak, sekarang marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi sekarang Ibu bacakan dahulu, lalu kalian mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna a'ramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, sekarang Ibu lanjutkan tentang pesan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13 memiliki pesan tentang toleransi, perdamaian, dan persaudaraan sesama umat manusia. Bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda, termasuk warna kulit, bukan agar mereka saling bertikai, apalagi saling bermusuhan. Allah menjadikan manusia berbeda-beda supaya mereka saling mengenal dan saling menolong. Surah Al-Hujurat ayat 13 juga menyindir kepada orang-orang yang suka memperlihatkan kesombongan atas keturunan, ras, etnis, kepangkatan, atau kekayaan. Sebagaimana kerap menjadi kebiasaan manusia. Nah, dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa derajat manusia itu sama. Yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Ini ada beberapa contoh tentang perilaku yang sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, saling menghormati antar sesama manusia. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, saling membantu antar sesama manusia. Yang keempat, contohnya mempererat rasa persaudaraan antar bangsa dan antar suku, walaupun berbeda bahasa dan rasnya. Dan contoh yang terakhir, tidak merasa tinggi diri di hadapan orang lain karena orang yang paling tinggi hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, hanya itu penjelasan pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mendengarkan penjelasan Ibu. Dan semoga pada materi hari ini anak-anak bisa membaca, menghafal surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Dan yang paling penting kalian dapat mengamalkan perilaku surah Al-Hujurat ayat 13 di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.